Menentukan delta H menggunakan hukum Hess. Sebelumnya kita harus tahu mengenai teorinya, di mana hukum Hess merupakan perubahan entalpi yang hanya tergantung dari keadaan awal dan akhir reaksi saja, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Maksud dari pernyataan ini adalah, dimisalkan dengan persamaan reaksi, di mana persamaan reaksi karbon dengan oksigen menghasilkan CO2, karbon dioksida. Ini bisa melalui satu tahap reaksi, tetapi tidak memungkinkan bahwa reaksi ini bisa dilaksanakan dalam dua tahap, di mana misalnya itu nilai delta H-nya adalah minus 394 kJ, maka C dan O2-nya itu bisa membentuk terlebih dahulu dengan CO dengan nilai delta H minus 111 kJ. Dan yang berikutnya itu dengan setengah O2 menghasilkan CO2 atau karbon dengan delta H minus 283 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita lihat minus 111 dengan minus 283 itu menghasilkan minus 394 sesuai dengan hasil dari delta H-nya. Ini artinya ketika kita lihat dari keadaan awal dan keadaan akhir, reaksinya berlangsung secara satu tahap ataupun melalui CO terlebih dahulu. Akan menghasilkan delta H yaitu sama-sama dengan negatif 394 kJ. Hal itu apabila kita berikan nilai, maka delta H bisa dimisalkan dengan delta H1 yang di kiri delta H2 dan yang di kanan delta H3. Delta H1, delta H2, dan delta H3 jika dituliskan dalam matematika itu memiliki persamaan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Dan diagram dari siklus Hess ini juga bisa digambarkan dengan diagram entalpi. Sebagai contoh, yang C ditambah dengan O2, dia akan menghasilkan CO2 dengan satu tahap di sini, mana itu dengan delta H-nya minus 394 kJ dan ini disebut sebagai delta H1. Yang berikutnya itu melalui tahap yang kedua yaitu dengan CO dengan setengah O2, maka itu menghasilkan delta H2. Di mana delta H2-nya sama dengan minus 111 kJ. Dan yang ketiga itu adalah antara minus 111 dengan minus 394, yaitu di mana minus 283 kJ. Ini merupakan diagram entalpinya. Baik, contoh berikutnya itu ada siklus Hess di mana A dengan B itu bisa menghasilkan D, tetapi A dengan C juga bisa menghasilkan D. A dengan C bisa juga menghasilkan D. Di mana yang A itu sebagai awal dan yang D itu sebagai akhir. Di mana pada perubahan entalpi ini adalah perubahan yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Jadi untuk membentuk D, dia bisa melalui C dan bisa juga melalui B. Maka dapat dituliskan dalam persamaan matematikanya, delta H1 ditambah delta H4 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3.